Tung turung 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 turung. Simetopia is finally go international. Yay! Well, halo semua. Agak heboh ya openingnya. Tapi dalam rangka salah satu milestoneku terlewati, gak apa-apa. Video kali ini openingnya agak beda dari yang lain. And here I present to you trip to Malaysia. Happy watching! Perjalanan dimulai dari bandara. Aku sudah sampai jam 3-an lewat karena flightnya jam 5 sore. Tapi aku baru sadar kalau ada reschedule dan flightnya diubah jadi jam 8 malam. Akhirnya nunggu di musola sambil ngecas HP karena bateraiku menipis dan aku nggak ngeprint tiket pesawat. Peringatan buat aku juga untuk lebih baik cetak tiket pesawat, meminimalisir HP error, baterai habis, dan lain sebagainya. Ditambah kemarin aku ada delay lagi sampai jam 9-an malam. Dan alhamdulillah akhirnya terbang juga ke Malaysia. Perjalanan sekitar 2 jam dan perbedaan waktu 1 jam dengan Jakarta. Jadi aku sampai sana sekitar jam 12 waktu Malaysia. Setibanya di Malaysia, aku langsung ke imigrasi dan nanya tempat istirahatnya di mana. Karena nggak clear dapat informasi tempat istirahatnya, akhirnya aku bengong dulu di tempat ambil bagasi. Waktu itu vibes-nya beneran kayak anak hilang yang nggak tahu mau kemana. Karena lapar, jam 3-an subuh akhirnya aku beli mie instan. Rasanya enak tapi kayak agak kok hambar ya. Ternyata itu mie goreng tapi aku makannya telanjur pakai kuah. Setelah itu aku strolling around, tapi karena capek, akhirnya aku nyari musola buat istirahat di musola sampai pagi. Jam 5-an aku beli tiket bis. Ternyata bis tujuanku baru ada jam 7 pagi. Setelah subuhan, aku balik lagi ke tempat naik bis untuk ngecek. Ternyata langitnya masih gelap. Akhirnya duduk di dalam sambil nunggu aja. Tempat nunggu, beli, dan naik bisnya ini ada di lantai bawah dari lantai kedatangan. Setelah jam 7, gak lama bisnya datang. Aku menuju halte Pudu Sentral. Perjalanannya kurang lebih selama 1 jam. Harga tiketnya Rp15 atau dengan kurs waktu itu sekitar Rp69.000. Bisnya juga nyaman, ada yang bangku sendiri maupun bangku berdua. Berikut tampilan selama perjalanan. Setelah sampai halte, jalan beberapa menit untuk menuju ke kapsul hotel. Saat check-in, akan diminta Rp50 untuk deposit dan akan dikembalikan saat check-out. Ini tampilan kapsul hotelnya. Dapat anduk 1, loker di ruang kapsul 1, kamar mandi di luar ruangan cukup besar, dan juga dapat hanger 1. Pencahayaannya juga bisa diatur. Namanya Space Hotel, waktu itu aku dapat di harga Rp250.000. Destinasi pertama yang aku kunjungi adalah Petaling Street. Aku datang jam 9 lewat dan toko-tokonya buka jam 10 pagi, jadi kondisinya masih sepi. Ini kayak pasar, ada banyak jualan macem-macem kayak baju, makanan, dan lain sebagainya. Harganya bukan yang mahal banget, tapi bukan yang murah banget juga. Destinasi kedua adalah Kwai Chai Hong, gang vibes Chinatown gitu. Ada street artnya buat foto-foto. Aku baca-baca moral di sini ada kaitannya dengan masa awal rakyat Tiongkok di Kuala Lumpur. Aku pas awal mikir bakal luas gitu areanya, tapi ternyata nggak seluas itu. Aku juga sempat mampir ke beriel daerah sana untuk beli coklat. Destinasi selanjutnya adalah Rex KL, communal space gitu. Jadi dalam satu gedung banyak yang bisa dieksplor. Ada kerajinan tangan, miniatur, fashion, buku-buku, macem-macem deh pokoknya. Ini ada tempat untuk olahan fresh strawberry kayak yogurt, defuku, dan lain sebagainya. Tapi waktu itu nggak ada yang jaga. Di lantai 2 Rex KL ada book access. Di sini banyak buku, ada space buat foto-foto juga.
lebih ke tempat beli buku daripada kayak perpustakaan yang buat baca buku. Terus kata temanku di sini bukunya murah-murah, jadi boleh banget dicoba beli kalau mampir ke sini. Destinasi berikutnya adalah bangunan dengan gaya arsitektur khas Eropa, yaitu Gedung Sultan Abdul Samad. Dulunya, gedung ini merupakan gedung sekretariat pada masa kolonial Inggris. Di depan gedung, terdapat Dataran Merdeka yang merupakan tempat pertama kali dikibarkannya bendera Malaysia pada tahun 1957. Di trotoarnya juga terdapat bunga warna-warni yang turut memperindah lingkungan tersebut. Wisatawan juga diperkenankan untuk menyusuri bagian dalam gedung Sultan Abdul Samad yang terdiri dari 2 lantai. Dari gedung Sultan Abdul Samad, aku selanjutnya menuju ke Masjid Jamek. Ini lokasi Masjid Jameknya. Ini River of Life yang nyala dan cantik kalau malam. Waktu itu Masjid Jameknya lagi dibangun dan gak sempat foto-foto, jadi cuma foto payungnya aja. Dari Masjid Jamek, aku melanjutkan ke lokasi berikutnya, yaitu Bukit Bintang. Sesampainya di Bukit Bintang, aku langsung mampir beli roti isi daging yang lumayan viral. Tempatnya selalu antri, tapi karena pelayanannya cepat, jadi nggak terlalu lama. Sambil antri, customer juga bisa sekalian lihat proses pembuatan rotinya. Waktu itu harganya Rp6,5 untuk yang isi daging dan juga Rp5,5 untuk yang isi ayam. Rotinya crispy di luar dan lembut di dalam, dagingnya berasa dan porsinya juga mengenyangkan. Setelah itu, aku langsung check-in ke hotel kedua, yaitu Kingston Hotel. Waktu itu aku dapat di harga Rp500.000. Ada TV tapi waktu itu nggak nyala, ada termos listrik, ada kopi gula teh, ada cangkirnya juga. Tentunya ada kasur, ada meja kayu kecil. Di kamar mandinya ada sikat gigi, odol, dan sabun. Ada shower dengan water heater juga. Dan tentu ada klosetnya juga. Setelah bebersih dan istirahat, aku melanjutkan perjalanan menggunakan monorail ke Petronas Twin Tower. Aku sudah punya TNG, tapi penasaran beli token sekali perjalanan ini. Ada mesinnya sebelum tap in, bayarnya harus pakai cash nominal kecil kayak Rp1, Rp5, nggak bisa pakai Rp50, Rp100 gitu. Aku naik monorail dari stasiun Bukit Bintang ke stasiun Bukit Nanas. Ini pemandangan jalan saat menaiki monorail.
Dari stasiun Bukit Nanas, lanjut menggunakan Rapid KL nomor 300 atau 303 menuju KLCC. Paymentnya menggunakan kartu Touch and Go dan tidak bisa menggunakan kartu lain. Setelah sampai, cukup menyeberang ke Mall Surya KLCC dan menuju Petronas Twin Tower dengan mengikuti petunjuk arah yang ada di mall. Ini kondisi di depan menara Petronas Twin Tower. Cukup ramai orang yang ingin berfoto di salah satu ikon Malaysia tersebut. Ini foto menara Petronas Twin Tower yang aku ambil pada sore hari, dan ini yang aku ambil pada malam hari. Menurutku, pemandangan malamnya lebih cantik karena nyala gedungnya kontras dengan langit malam. Di malam hari juga ada fonten warna-warni kayak gini. Ini aku videoin sebelum jam 8 malam, jadi belum pertunjukan utamanya. Kalau udah jam 8 malam, pertunjukan airnya akan lebih wah lagi dan ada lagu pengiringnya. Setelah itu, aku jalan menuju halte untuk naik bus Go KL dan menuju ke penginapan. Harga busnya Rp1 dan bisa bayar pakai kartu debit Indonesia yang ada logo contactless-nya. Jalan menuju Bukit Bintang cukup ramai. Sesampainya di Bukit Bintang juga ramai orang yang jualan dan jalan kaki di kiri dan kanan jalan. Karena di Bukit Bintang ramai, malam-malam jadi seru pergi ke toko atau beli jajanan dan aksesoris yang ada di pinggir jalan. Keesokan harinya, Last day aku nggak kemana-mana dan istirahat di hotel aja. Jam 11 check out dan cari brunch di lot 10. Setelah makan siang, aku kembali naik monorail untuk menuju ke stasiun KL Sentral. Dari stasiun KL Sentral, aku jalan ke halte bus yang akan menuju ke bandara KLIA. Setelah sampai bandara, aku pun naik pesawat untuk pulang ke Indonesia. Sekian cerita tripku ke Malaysia. See you in the next video. Thank you and bye-bye.